Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fitriawati dan Nadia Akrima. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi statistika. Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kalian menyiapkan alat tulis terlebih dahulu supaya untuk mencatat hal-hal yang dirasa penting dan juga untuk mengerjakan soal. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian statistika. Ada yang tahu apa itu statistika? Ya, benar sekali. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisan data, serta penyimpulan data. Sedangkan data sendiri merupakan kumpulan dari suatu informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa bilangan atau bukan bilangan. Dalam statistika, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama yaitu rata-rata. Rata-rata merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukurannya. Jika sebaran data tidak disebutkan frekuensinya, maka rumusnya yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan Xn per N. Contoh soalnya yaitu berikut adalah nilai ulangan matematika kelas 8 yaitu 60, 80 sampai dengan 90. Tentukan nilai rata-rata ulangan matematika di kelas tersebut. Penyelesaiannya yaitu kita tuliskan rumusnya yang tadi, kemudian kita substitusikan nilai-nilainya sehingga diperoleh X bar sama dengan 77,5. Jadi, nilai rata-rata ulangan matematika adalah 77,5. Sedangkan jika sebaran data disebutkan frekuensinya, maka rumusnya yaitu X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah sampai dengan Fn dikali Xn per F1 ditambah F2 ditambah sampai dengan Fn. Contoh soalnya yaitu berikut adalah tabel yang menunjukkan nilai ujian bahasa Inggris dan frekuensi siswa yang mendapat tiap-tiap nilai tersebut. Yang mana nilai ujian 55 dengan frekuensi 2, 65 dengan frekuensi 3 sampai dengan nilai 90 dengan frekuensi 5. Tentukan nilai rata-rata dari data di atas. Penyelesaiannya yaitu kita tuliskan rumusnya, kemudian kita substitusikan nilai-nilainya sehingga diperoleh X bar sama dengan 76,5. Jadi, nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris adalah 76,5. Nah, sampai di sini tentunya kalian paham ya tentang rata-rata. Oke, kita masuk ke soal interaktif. Di sini kalian cukup menuliskan hasilnya saja ya. Soal interaktif yang pertama, berikut adalah data berat badan siswa laki-laki kelas 8A yaitu 47, 57 sampai dengan 50. Berapakah rata-rata dari data tersebut? Nah, kira-kira berapa ya rata-ratanya? Oke, sudah. Kita masuk ke yang soal nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Dengan diketahui dalam tabel nilai ulangan 60 dengan frekuensi 2, 75 dengan frekuensi 6 sampai dengan 100 dengan frekuensi 2. Tentukan nilai rata-rata dari tabel di atas. Nah, di sini diketahui frekuensinya. Jadi memakai rumus yang mana? Jangan sampai tertukar ya. Oke, sudah. Kita akan membahas median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data. Dalam menentukan median, data harus diurutkan terlebih dahulu dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar. Rumusnya yaitu jika datanya ganjil,
rumusnya xn plus 1 per 2, dan apabila datanya genap, rumusnya yaitu 1 per 2 xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Contoh soalnya berikut adalah nilai ulangan matematika kelas 8, yaitu 60, 80, sampai dengan 90. Tentukan median dari nilai ulangan matematika di kelas tersebut. Penyelesaiannya, data harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah kita urutkan, kita hitung nilai n-nya. Di sini n-nya sama dengan 20. Nah, data di atas merupakan data genap, maka kita menggunakan rumus yang data genap, yaitu 1 per 2 xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Kita substitusikan nilai-nilainya, diperoleh 10,5. Data ke 10,5 berada di posisi antara 10 dan 11. Karena berada di antara 10 dan 11, maka harus dihitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 10 dan 11, yaitu 80 dan 80, kemudian kita bagi sehingga diperoleh 80. Jadi mediannya adalah 80. Kemudian modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data. Dalam menentukan modus, kita dapat melihat data mana yang paling banyak muncul. Untuk mempermudah, kita urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Contoh soalnya, berikut adalah nilai ulangan matematika kelas 8, yaitu 60, 80, 90, 70, sampai dengan 90. Tentukan modus dari nilai ulangan matematika di kelas tersebut. Penyelesaiannya, data harus diurutkan terlebih dahulu ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah kita urutkan, kita dapat mengetahui angka yang sering muncul, yaitu yang berwarna orange. Nah, modus data tersebut adalah nilai 80 dengan jumlah 6 kali muncul. Jadi, modusnya adalah 80. Oke, kita masuk ke soal interaktif yang selanjutnya. Soal nomor 3, diketahui data skor 10 anak yang mengikuti lomba menyanyi, yaitu 120, 135, sampai dengan 145. Tentukan median dari data tersebut. Nah, jangan lupa datanya diurutkan terlebih dahulu, kemudian kalian mencari tahu ini data genap atau ganjil, kemudian hitung hasilnya. Oke, sudah, kita masuk ke soal nomor 4. Dengan data yang sama seperti nomor 3 yang tadi, tentukan modus dari data skor 10 anak yang mengikuti lomba menyanyi tersebut. Nah, di sini tentunya kalian sudah mengurutkan ya tadi yang nomor 3. Kalian tinggal mencari data yang sering muncul, itu angka berapa. Soal yang nomor 5, nilai median dari 4, 6 sampai dengan 19 adalah. Nah, di sini datanya sudah diurutkan ya. Kalian tinggal mencari tahu ini datanya ganjil atau genap, kemudian mencari hasilnya. Oke, sudah. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya mengenai ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menjelaskan distribusi dari suatu kumpulan data. Ukuran penyebaran data dalam statistika menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya. Yang pertama mengenai jangkauan. Jangkauan sendiri merupakan selisih data terkecil dan data terbesar. Rumusnya yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Contoh soalnya, di bawah merupakan panjang beberapa ular piton. Tentukan jangkauan dari panjang ular tersebut. Nah, diketahui dalam tabel itu panjang-panjangnya. Penyelesaiannya yaitu untuk menentukan nilai terkecil dan terbesar, maka kita harus mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil ke data yang terbesar. Setelah kita urutkan, kita dapat mengetahui bahwa nilai terkecilnya yaitu 5 dan nilai terbesarnya yaitu 18,5.
Nah, kita tinggal menghitung, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu 18,5 dikurangi 5 sama dengan 13,5. Jadi jangkauan dari panjang ular adalah 13,5 kaki. Soal interaktif yang keenam, yaitu diketahui nilai matematika kelas 7, yaitu 50, 60 sampai dengan 100. Tentukan jangkauannya. Nah, di sini jangan lupa diurutkan terlebih dahulu, kemudian dicari data yang nilai terkecil dan terbesar, kemudian dikurangi ya. Oke, sudah. Kita masuk ke pembahasan kuartil. Kuartil merupakan suatu nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang mempunyai nilai yang sama besar. Kuartil sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kuartil bawah atau ditulis Q1. Letak kuartil bawah yaitu di antara data terendah dan median. Rumusnya 1/4 dikali N plus 1. Contoh soalnya yaitu kuartil bawah dari data 10, 8, sampai dengan 1 adalah penyelesaiannya. Urutkan data dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar, maka diperoleh 1, 2, sampai dengan 10 dengan jumlah seluruh datanya yaitu 7. Kemudian kita tuliskan rumusnya yaitu Q1 sama dengan 1/4 dikali N ditambah 1. Kita substitusikan nilai-nilainya, diperoleh 2. Nah, berarti Q1 berada di posisi 2 setelah data diurutkan. Kita lihat pada posisi kedua yaitu angka 2. Jadi nilai kuartil bawah adalah 2. Yang selanjutnya kuartil tengah atau Q2 atau disebut juga dengan median. Rumusnya 1/2 dikali N ditambah 1. Contoh soalnya, kuartil tengah dari data 2, 3, sampai dengan 9 adalah penyelesaiannya. Karena data sudah urut ya, di sini kita tinggal mencari hasilnya, yaitu 1/2 dikali N ditambah 1. Kemudian kita substitusikan nilai-nilainya, diperoleh 5. Berarti Q2 berada di posisi 5 setelah data diurutkan. Kita lihat pada posisi 5 yaitu angka 5. Jadi nilai kuartil tengah adalah 5. Yang selanjutnya kuartil atas atau Q3. Untuk kuartil atas terletak di antara median dan nilai tertinggi. Rumusnya 3/4 dikali N ditambah 1. Contoh soalnya, nilai kuartil atas dari data 10, 13, sampai dengan 17 adalah penyelesaiannya. Data diurutkan terlebih dahulu. Setelah kita urutkan, kita cari nilainya. Rumusnya yaitu 3/4 dikali N ditambah 1. Kita substitusikan nilai-nilainya, diperoleh 10,5. Nah, posisi nilai 10,5 berada di posisi antara 10 dan 11. Karena berada di antara 10 dan 11, maka harus dihitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 10 dan 11, yaitu 15 dan 16. Kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2, diperoleh 15,5. Jadi, nilai kuartil atas adalah 15,5. Nah, kita masuk ke soal interaktif. Nomor 7, diketahui data sebagai berikut, yaitu 4, 5, sampai dengan 4. Periksalah apakah benar Q3 dari data tersebut adalah 6. Apabila tidak, sertakan alasannya. Nah, di sini kalian mencari nilai Q3. Apakah benar itu hasilnya 6? Apabila tidak, kalian sertakan alasannya. Mungkin jawabannya berbeda seperti itu. Oke, sudah, kita lanjut ke nomor 8. Kuartil bawah dari data 12, 13, sampai dengan 9 adalah. Nah, di sini disuruh mencari kuartil bawah. Rumusnya bagaimana? Jangan sampai salah ya. Oke, sudah. Nomor 9, kuartil tengah dan kuartil atas dari data 10, 8, 1 adalah. Nah, di sini kalian mencari nilai 2, yaitu nilai kuartil tengah dan kuartil atas loh ya.
Oke, sudah. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu jangkauan interkuartil, yaitu selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Rumusnya yaitu X3 dikurangi X1. Contoh soalnya, nilai jangkauan interkuartil dari data 10, 13 sampai dengan 17 adalah. Nah, penyelesaiannya kita cari dulu nilai X3. Nah, di sini diperoleh X3 sama dengan 15,5. Sedangkan X1 seperti tadi rumusnya sama, mencarinya diperoleh hasil 11,5. Jadi jangkauan interkuartilnya yaitu X3 dikurangi X1 diperoleh 4. Jadi nilai jangkauan interkuartil adalah 4. Oke, kita masuk ke soal interaktif yang terakhir. Diketahui nilai matematika kelas 7 yaitu 50, 60 sampai dengan 100. Tentukan nilai jangkauan interkuartilnya. Nah, di sini kalian mencari nilai X3 dulu, habis itu X1, kemudian kalian tinggal menguranginya. Oke, sudah? Nah, terima kasih. Sekian pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.